Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik, yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Nah, sebelum kita memasuki ramalan untuk sio kerbau, maka Master Ong akan membacakan tentang sifat dan karakteristik umum seseorang yang bersio kerbau. Sekali lagi ya, Master Ong tekankan, ini sifatnya umum. Jadi tidak mungkin semua karakter atau sifat ini Master Ong sebutkan di video ini gitu. Ini hanyalah sebagian besar saja. Bisa saja ada yang memang, oh kok Master Ong saya nggak begitu kok. Ya bisa saja kan ya, karena setiap orang kan punya sifat yang berbeda-beda, elemen yang berbeda-beda gitu. Nah ini hanyalah sifat umum saja. Nah bagi sahabat Master Ong yang bersio kerbau, sifatnya adalah yang pertama adalah sifat orang-orang bersio kerbau itu dasarnya adalah tekun dan ulet ya. Itu sifat dasarnya. Jadi orang-orang yang bersio kerbau itu pada dasarnya adalah orang yang sangat tekun dan ulet dalam bekerja maupun melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kejujuran, ya, itu merupakan hal yang utama buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau. Ya, jadi kalau misalnya bekerja itu juga cenderung lebih jujur lah ya. Mungkin ada ya sio kerbau yang tidak jujur, bisa saja, tapi ini adalah karakter yang semestinya. Makanya sahabat Master Ong yang bersio kerbau harusnya juga menjadi orang yang jujur. Yang ketiga adalah sabar ya. Dan dalam perilaku sehari-hari seorang yang bersio kerbau itu selalu sabar, tenang, sabar gitu ya. Dan tentu saja ya, ini kan sifat positif. Ada nanti Master Ong terangkan tentang sifat negatifnya. Kemudian yang keempat, tidak mudah tersulut kemarahannya. Karena dia punya porsi kesabaran yang tinggi, orang yang bersio kerbau tidak mudah marah. Tapi jangan coba-coba. Kalau sudah marah, wah bisa gawat juga ya. Kurang lebih ya sifat-sifat kita itu seperti itu. Kalau misalnya orangnya menyabar, sabar, tapi begitu sudah terpancing amarahnya, wah bisa gimana lah itu ya, tahu sendirilah. Kemudian yang kelima adalah orang yang bersio kerbau itu ingin maju dan pantang menyerah. Itu juga adalah salah satu sifat positif dari mereka yang bersio kerbau. Jadi memang orangnya juga pantang menyerah ya. Jalan terus walaupun gagal, harus maju terus ya, ini sifat yang baik. Kemudian yang keenam adalah tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini nilai plus juga. Sahabat Master Ong yang bersio kerbau biasanya tidak mudah diiming-imingin, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dibisik-bisikin ya. Jadi orangnya memang kalau sudah punya pendirian atau punya satu keyakinan atau misalnya hal-hal yang menurut prinsip dia harusnya seperti apa, itu tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun juga. Kemudian yang ketujuh adalah seseorang yang bersio kerbau selalu penuh dengan perencanaan ya. Nah, planning. Selalu punya rencana yang pasti, baru dia berani melangkah. Inilah karakter dari orang yang bersio kerbau. Kemudian ke-8, kelemahan terbesarnya adalah tingkat kepintaran dalam berkomunikasi yang lebih rendah dibanding sio lain. Nah, ya orang yang bersio kerbau itu kadang-kadang dianya jujur, punya perencanaan, ya kemudian sifatnya ulet dan tekun, tapi cara berkomunikasi sama orang itu kadang-kadang selalu menjadi masalah. Ya. Mau nyampaikan ide-ide dia, hal-hal baik dia, itu sulit sekali. Karena memang skill komunikasi dari mereka yang bersio kerbau umumnya itu memang tidak sebaik sio-sio yang lain ya. Bisa saja memang di-upgrade, bisa ya. Semua manusia itu kan bisa meng-upgrade dirinya, termasuk juga kekurangan diri kita bisa upgrade gitu. Yang kesembilan adalah keras kepala ya, sifat keras kepala dan susah diajak kompromi ya. Jadi kalau dia sudah kekeh, sudah keras kepala ya susah sekali untuk diajak ya cincai-cincai lah ya. Pokoknya kita jalan, nah itu sulit sekali ya. Orang yang bersio kerbau itu memang tipe orang yang keras kepala dan nggak bisa diajak kompromi. Itu yang mesti kita tahu ya. Nah, ini ada 9 sifat karakter orang yang bersio kerbau ya.
Mungkin di luar ini masih ada sifat-sifat lain, bisa saja ada yang kurang tepat ya, karena kita mengambil sifat umum aja, tidak menghitung elemennya. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong yang bersio kerbau elemen kayu, itu berbeda sifatnya dengan kerbau berelemen api ya. Ada porsi-porsi yang lebih besar, ada porsi-porsi yang lebih kecil tentang sifat dan karakternya. Demikian beberapa sifat dan karakter sahabat Master Ong yang bersio kerbau. Sekarang kita lanjut ke ramalan prediksi Sio Kerbau tahun 2022 tentang keuangan, jodoh, dan kesehatan. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot, maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya. Sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih. Salam semesta. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk prediksi tentang keuangan bagi sahabat Master Ong yang bersio kerbau tahun 2022. Nah, ini sifatnya adalah general reading atau sifatnya umum. Kita hanya mengambil presentasi energi yang terbesar. Mungkin ada sahabat Master Ong yang cocok dengan pembacaan ini, ada juga yang tidak. Jika ingin ada satu kepastian, memang perlu adanya konsultasi secara langsung dengan Master Ong dengan menghubungi Master Ong di Instagram. Sekarang kita akan melihat bagaimana keuangan sahabat Master Ong yang bersio kerbau di tahun 2022 ya. Nah, kita bagi menjadi dua bagian. Pertama bagi yang karyawan atau mereka yang bekerja pada orang lain. Yang kedua adalah bagi para pengusaha atau mereka yang memiliki usaha sendiri. Oke, sekarang di sini sudah ada 6 kartu. Sahabat Master Ong yang bersio kerbau yang bekerja pada orang lain di tahun 2022 ya. Kelihatannya kalau sahabat Master Ong yang mulai membangun karir baru atau mulai mendapatkan pekerjaan baru ya, itu baru mendapatkan satu istilahnya promosi. Mungkin kamu sudah bekerja beberapa bulan atau setengah tahun ya, kemudian kamu dipromosikan untuk menduduki satu jabatan tertentu. Jadi ada kemungkinan buat sahabat Master Ong yang bekerja sama orang lain akan mendapatkan jabatan baru atau satu posisi baru ya. Mungkin kamu akan disuruh untuk membina atau membangun sebuah unit usaha di tempat tertentu ya. Dan di sini memang kamu perlu belajar lebih jauh lagi, lebih giat lagi, sehingga kamu bisa menempatkan diri dan membangun jauh lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ada pertumbuhan, ada perkembangan yang bagus ya di tahun 2022 buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau. Nah, kalau misalnya kamu itu belum juga dapat pekerjaan, kemungkinan kamu akan mendapatkan pekerjaan di tahun 2022 ya. Sedangkan yang sudah bekerja itu kamu kelihatannya sangat disayang sama perusahaan ya. Kamu mendapatkan satu kepercayaan yang besar dari perusahaan untuk menduduki jabatan baru tadi yang Master Ong sampaikan ya. Otomatis secara keuangan akan meningkat dong ya, karena jabatan baru atau kenaikan jabatan baru pasti akan meningkatkan salarinya kamu ya. Kalau misalnya tidak meningkat ya
Kan lucu juga ya, ada kenaikan jabatan ya pasti ada kenaikan pendapatannya gitu. Nah, cuma memang kamu perlu banyak belajar, ya perlu konsentrasi yang lebih baik dalam pekerjaan kamu, ya. Dan satu hal yang kamu disukai oleh perusahaan adalah karena kamu adalah tipe pekerja yang ulet gitu ya, yang pekerja yang yang rajin gitu ya. Itu adalah modal utama dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau, jangan disia-siakan. Jadi tahun 2022 juga ada satu hal yang bagus ya, yang sudah kamu tunggu-tunggu, yang sudah kamu nantikan ya pada tahun sebelumnya. Sedangkan kita lihat buat yang punya usaha sendiri ya, atau pengusaha ya, gimana nih kondisinya di tahun 2022. Oke. Nah, buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau di tahun 2022, bagi yang punya usaha sendiri ya atau wirausaha ya, hampir sama dengan yang karyawan tadi, ada perkembangan ya, ada pertumbuhan ya, dan juga memang satu hal yang sangat menjanjikan di tahun 2022 ya, ada kenaikan omset, kenaikan usaha dan sebagainya. Dan memang kalau bagi pengusaha ini ada sedikit punya kecenderungan kepusingan ya, stres dan sebagainya, karena memang tantangan yang kamu dapat di tahun 2022 juga cukup besar ya. Kamu perlu keteguhan hati, perlu kemantapan hati dalam usaha, jangan pernah ragu-ragu ya. Pakai hati kamu dan perasaan kamu ya. Jangan terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang lain ya. Di sini memang Mas Ong lihat usahanya mungkin baru jalan atau baru mau memulai, tapi kamu masih banyak keraguan-raguan. Jadi pikiran kamu banyak masukan-masukan dari orang sekitar kamu yang bikin kamu bingung, bikin kamu ragu, dan itu membuat kamu menjadi pusing ya, membuat kamu jadi depresi. Apakah saya mau lanjutkan atau tidak? Di sini perlu keteguhan ya, sehingga ada kebangkitan. Oleh karena itu, coba kamu yang lebih istilahnya ya. Kita boleh menerima masukan dari orang-orang, tetapi kamulah yang harus memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, mana yang kamu harus dengarkan, mana yang tidak kamu harus dengarkan. Itu adalah keputusan dari kamu. Dan kamu harus teguh dengan keyakinan kamu bahwa usaha yang akan kamu rintis itu akan baik gitu. Dan memang sebenarnya di tahun 2022 juga adalah waktu yang bagus buat sio kerbau untuk memulai sebuah usaha baru ya. Meskipun memang ada tantangan dan sebagainya. Nah, bagi yang karyawan maupun berwirausaha di tahun 2022, bulan yang bagus itu, yang punya aura yang bagus, itu adalah bulan Februari, kemudian bulan Mei, dan bulan November. 3 bulan ini adalah bulan yang punya aura energi positif yang terbaik buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau. Jadi di situ mungkin ada satu job baru, kenaikan gaji, atau satu pembaruan di dalam usaha kamu ya, kebangkitan dari usaha kamu, dan atau kemantapan hati kamu untuk memulai satu usaha baru. Nah, ini yang Master Ong lihat di kartu-kartu ini ya. Nah, yang penting adalah buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau tentang keuangan ini adalah kamu harus punya keteguhan hati gitu ya, punya keteguhan hati, mantap dengan apa yang menjadi pilihan kamu. Jangan terlalu banyak menerima input yang belum tentu itu baik buat kamu. Jadi semua harus dipikirkan dengan jernih. Apakah kamu memang serius nih mau usaha atau enggak gitu loh ya, atau mau menerima pekerjaan baru atau enggak gitu. Jadi semua harus dipikirkan dengan matang. Demikian ya untuk prediksi keuangan secara umumnya. Sekarang kita akan masuk ke hal jodoh ya. Gimana nih jodoh dari sahabat Master Ong yang bersio kerbau ya. Kalau tadi sio tikus cukup bagus dapat jodoh, kerbau nih gimana nih ya, mungkin sudah bosan ya sendiri. Di tahun depan ini ketemu nggak nih buat yang sendiri nih, yang masih belum punya istilahnya seseorang yang disukai. Buat sahabat Master Ong yang bersio kerbau yang masih sendiri di tahun 2022 ya, di sini memang
kelihatannya kamu sendiri itu masih bingung ya. Masih bingung sebenarnya. Maunya kamu itu seperti apa gitu, mau kemana gitu. Jadi kamu seperti ada di hutan, di satu tempat yang membingungkan kamu. Saya sebenarnya harusnya gimana gitu. Mungkin kamu sendiri sudah punya banyak pilihan ya, atau ada beberapa pilihan yang kamu inginkan gitu ya. Tapi kamu sendiri masih bingung nih, saya harus yang mana gitu. Nah, di tahun 2022, kalau Mas Ong lihat secara umum, memang ada momen-momen tertentu di mana kamu menyukai seseorang, tetapi kamu sendiri itu masih ragu untuk melangkah gitu ya. Dan karena kamu masih ragu untuk melangkah, maka orang yang kamu sukai pun juga punya keraguan yang sama. Mungkin kamu masih hanya bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, dan masing-masing berusaha untuk mengenal satu sama lain, tetapi belum ada keseriusan gitu ya. Dan kalau Mas Ong lihat, memang di tahun 2022 sekitar bulan misalnya bulan Mei dan Juli itu ada momen cinta ya, dimana kamunya ada keinginan untuk menyatakan perasaan kamu pada seseorang, tetapi kamunya masih dihantui kebingungan, dihantui ketakutan ya, dan kamu masih merasa ragu-ragu ya, sehingga mungkin kamu tidak jadi mengungkapkannya gitu. Dan dia juga nggak berani karena dia juga tipe orang yang menunggu gitu ya. Tetapi ya Mas Ong pikir ya memang semua harus berjalan dengan alami saja ya, sampai saat ketika hati kamu sudah mantap gitu. Dan yang terpenting adalah kamu juga harus mulai melupakan masa lalu, melupakan hal-hal yang sudah lewat. Kalau kamu ada kekecewaan di masa lalu, maka semua dilupakan. Mulailah dengan satu hal yang baru di tahun depan gitu ya, sehingga kamu bisa mendapatkan jodohnya kamu gitu. Sedangkan bagi yang berkeluarga, yang sudah punya istri dan suami ya, di tahun 2022 memang harus ada satu kehati-hatian nih ya dalam hubungan keluarga kalian. Karena ada cobaan yang cukup besar datang gitu ya, ada ketidakadilan di dalam keluarga kamu. Mungkin pasangan kamu merasa kecewa dengan kamu, merasa ada satu hal yang terbebankan selama ini yang membuat dia tidak puas gitu dalam hubungan keluarga kalian gitu. Dan di tahun 2022 ada kecenderungan untuk terbuka gitu ya, menyebabkan adanya satu permasalahan dalam keluarga kalian gitu. Nah, ini perlu diwaspadai terutama di bulan Agustus dan bulan Desember 2022 ya, di mana aura ini semakin kuat gitu. Di sana bisa saja terjadi satu konflik yang lebih nyata gitu di dalam keluarga kalian. Mungkin dia merasa tidak puas dengan sikap kamu selama ini, tidak puas dengan ya tindakan kamu ya, dan segalanya juga ya. Kalau Mas Ong lihat sih tidak ada urusan dengan orang ketiga, tapi lebih kepada personal masing-masing ya, dari suami dan istri ya, di dalam keluarga itu sendiri. Sedangkan untuk anak-anak sih tidak ada masalah apa-apa gitu. Oke, demikian ya yang perlu diwaspadai untuk masalah jodoh atau keluarga di tahun 2022 untuk sahabat Mas Ong yang bersio kerbau. Kita sekarang masuk di kesehatan ya. Bagaimana nih kesehatan sahabat Mas Ong yang bersio kerbau? Kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio kerbau ya, ini secara umum ya. Mungkin tidak semuanya akan cocok dengan pembacaan ini karena sifatnya memang umum gitu. Nah, kesehatan juga buat sahabat Mas Ong yang bersio kerbau tahun 2022 adalah waktu untuk diperhatikan gitu ya. Sangat perlu diperhatikan. Mas Ong sih melihat bahwa di tahun 2022 walaupun secara keuangan banyak terjadi kebangkitan bagi sebagian besar sio, masalah kesehatan memang menjadi satu hal yang harus sangat-sangat diperhatikan bagi hampir semua sio ya. Memperhatikan kesehatan kita masing-masing ya. Jangan lengah gitu. Meskipun pandemi sudah mulai berlalu, jadi jangan lengah. Nah, kamu perlu sangat memperhatikan terutama di wilayah kepala ya, bagi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau.
Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kepala, misalnya migran ya, susah tidur, kemudian stres, depresi, dan sebagainya. Dan itu tentu saja akan menjadi sangat luas gitu ya, kaitannya dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin sebagian juga atau ada sahabat Master Ong yang bersio kerbau yang mengalami sakit ya. Di tahun depan ini memang ada kecenderungan sakitnya agak sedikit bertambah lebih berat. Ya, lebih diperhatikan lah ya, lebih diperhatikan sehingga tidak berakibat fatal. Perlu keseimbangan ya, perlu keseimbangan dalam hidup kita. Mencari sesuatu juga perlu keseimbangan dalam memperhatikan kesehatan kita. Bulan yang kurang baik auranya untuk tahun 2022 yang sangat perlu diperhatikan dari segi kesehatan itu adalah bulan Januari, kemudian bulan Mei dan bulan September ya. Jangan lengah di 3 bulan ini karena ada kecenderungan untuk sakit, ada kecenderungan untuk mengalami sakit yang jauh lebih berat daripada biasanya ya, dan itu harus diperhatikan. Demikian ya ramalan untuk Sio ya, yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Master Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan, dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.